فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan terakhir tentang apa? Tentang apabila seorang perawi mengatakan anna fulan qala. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya apabila yang meriwayatkan tersebut adalah seorang sahabi dan dia mendapati kisah yang dia riwayatkan tersebut, maka dihukumi muttasil. Tapi kalau dia tidak mendapati kisah tersebut, maka dihukumi mursal. Mursal sahabi. Dihukumi mengkotek. Nah, hampir sama dengan pembahasan an, persyaratkan padanya. Nah, yang terjadi ijma kalau an dipersyaratkan apa? Pertemuan, yaitu antara perawi dan yang diriwayatkan darinya dengan an itu ada isbat bahwasanya dia bertemu dengannya. Untuk dihukumi itu muttasil selama yang meriwayatkan dengan an tadi selama dari tadlis. Demikian pula untuk anna rajulan qala, ini disyaratkan selama dari tadlis. Dan yang terjadi ijma apabila apa? Yang perawi dengan an meriwayatkan dengan anna ini mendapati zaman kisah. Tidak harus isbat mendapati kisah itu, tapi apa yang penting mendapati zaman kisah terjadinya. Baik. Qala wa qad hakama Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala anna al-isnad al-muttasil bis-sahabi sawa'un fihi an yaqula an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pembahasan berikutnya Alhamdulillah. 6. Taib. Apabila suatu sanad muttasil sampai kepada sahabat dan sahabat ini mengatakan an Rasulillah atau qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah, ini semua alhamdulillah dihukumi muttasil dan hukumnya sama. Kalau sahabi meriwayatkan dengan an atau qala atau sami'tu, ini hukumnya sama. Dan Ibnu Abdul Bar menukilkan ijma'. Tayyib. Wa ibaratuhu fi tamhid wa fihi qabl wa anna al-i'tibara laysa bil huruf wa innama huwa bil liqa'i wal mujalasati was sama'i wal musyahadah. Fa idza kana sama'u ba'dihim min ba'din sahihan kana hadithu ba'dihim an ba'din abada bi ayyi lafdhin mahmulan 'ala al-ittisal hatta tatabayyana fihi 'illatul inqita'. Berhubungan dengan sahabi yang menjadi iktibar bukan hurufnya, tapi adalah pertemuan dan mujalasah, mendengar dan menyaksikan. Baik. Maka apabila sebagian mereka dari sebagian yang lain sudah sahih bahwasanya dia mendengar, maka apa? Maka
hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya mahmul alal ittisal, dibawa pada kondisi hadis yang muttasil, berarti bersambung sampai jelas adanya illah berupa inqita'. Dan pada sahabi semuanya udul, ya kan? Mereka terbebas dari tadlis. Makanya ada dibedakan ketika sahabi mengatakan an Rasulillah atau qala Rasulullah atau sami'tu Rasulullah. Ini dihukumi muttasil. Wa bahada Syekh Abu Amr hahuna ma idza asnada ar-rawi ma arsalahu ghairu. Faminhum man qadaha fi adalatihi bisababi dzalik. Idza kana al-mukhalifu lahu ahfadha minhu aw aktsara adadan. Dan Abu Amr Ibn Salah membahas di sini huna yani fi ulumil hadits Ibn Salah. Qala al-Hafidz bin Nukat ma adri ma wajhu iradi hadha fi tafari'il muqdal. Bal hadha qismun mustaqil wa huwa ta'arudul irsali wal ittisal wal raf'i wal waqfi. Na'am law dzakarahu fi tafari'il haditsil mu'allal lakana hasanan wa illa fa mahallul kalami fihi fi ziyadati thiqati kama asyara ilayhi. Wa qad ajabtu anhu bi annahu lamma qala tafri'atun arada annaha tan'atifu ala jami'il anwa'il mutaqaddimah wa min jumlatiha al-mawsul wal mursal wal marfu' wal mawquf fa 'ala hadha fa at-ta'arud baina amrayni far'un an aslihima. Sekarang yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ikhwanillah tentang pendapat Ibnu Salah sebenarnya memang kalau khusus untuk permasalahan muqdal ini tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, makanya Ibnu Hajar mengkritisi. Aku tidak tahu apa kesesuaian disebutkannya ini dalam pembahasan muqdal. Karena ini adalah bagian tersendiri, yaitu ketika ada ta'arud antara irsal dan ittisal, kemudian ada ta'arud antara rafa' dan waqaf. Seandainya disebutkan di cabang-cabang pembahasan hadis mu'allal maka ini bagus. Ada kesesuaian, tapi kalau disebutkan dalam bab muqdal ini tidak tepat. Ini menurut Ibnu Hajar. Karena apa? Pembahasan ini sebenarnya berhubungan dengan ziyadatul thiqat. Itu yang akan disampaikan di sini. Dan sebagian yang menjawab bahwasanya Ibnu Katsir menyebutkan di sini pada tafri'at, maksudnya tafri'at secara umum, tidak hanya berhubungan dengan muqdal. Itu intinya. Cuma yang jelas yang perlu kita pahami adalah apa yang dikatakan dalam pembahasan ini. Wa bahatha Syekh Abu Amr hahuna ma idza asnada ar-rawi ma arsalahu ghairu. Maksudnya bagaimana? Yaitu apabila seorang rawi asnada, yaitu meriwayatkan secara musnad suatu riwayat yang perawi lain meriwayatkan secara mursal. Jadi ada perawi A, dia meriwayatkan secara musnad. Berarti musnad mesti apa? Mesti muttasil dalam hubungan kita ini. Kalau itu musnad maka mesti muttasil. Rawi B meriwayatkan secara mursal. Ini maksudnya dia ada ta'arud antara irsal dan ittisal. Faminhum man qadaha fi adalatihi bisababi dzalik. Sebagian ahli hadis ada yang mencacati pada adalah perawi tersebut dengan sebab tadi. Karena dia meriwayatkan musnad, yang lainnya kok mursal. Apabila idza kana al-mukhalifu lahu ahfadha minhu aw aktsara adadan, apabila yang menyelisihi dia itu lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya.
Nah, ini makanya ini pembahasan sebenarnya tepatnya adalah pembahasan apa ziyadatul thiqat. Ziyadatul thiqat. Kenapa? Karena seorang yang meriwayatkan secara musnad itu ada tambahan tidak? Tambahan, satunya meriwayatkan mursal, satunya meriwayatkan musnad. Yang musnad ini ada tambahan. Kalau dia seorang thiqah, maka dilihat yang selisih itu lebih kuat atau tidak. Kemudian jumlahnya lebih banyak atau tidak. Itu intinya. Qala hakahul khatib fi ba'dil ulama wa lam yusammihim faqala fil kifayah wa minhum man qala la yajuzu an yuqala fi musnadil hadits alladhi yursiluhu al-huffaz innahu adlun li'anna irsalahum lahu yaqdahu fi musnadihi fayaqdahu fi adalatihi. Ini perkataan khatib menghikayatkan dari sebagian ulama. Ini konsekuensi tidak boleh khanifillah untuk dikatakan pada fi musnidi orang yang dimaksud. La yajuzu an yuqala fi musnidil hadits alladhi yursiluhu al-huffaz innahu adlun. Tidak boleh dikatakan kepada orang yang musnidil hadis, yaitu orang yang meriwayatkan hadis secara musnad. Suatu hadis yang para hufaz mereka meriwayatkan secara mursal. Nggak boleh nggak boleh dikatakan dia sebagai seorang perawi yang adil. Paham maksudnya di sini kalimat ini? La yajuzu an yuqal fi musnidil hadits alladhi yursiluhu al-huffaz innahu adlun. Tidak boleh dikatakan adil kalau dia meriwayatkan musnad padahal huffaz meriwayatkan mursal. Ini maksudnya. Kenapa? Karena periwayatan para huffaz dengan mursal itu telah mencacati riwayat musnad dia. Sehingga dengan sebab itu adalahnya juga tercacati. Adalahnya tercacati. Jadi tidak tepat lagi dia dikatakan adil. Ini pendapat sebagian ulama. Qala was-sahih annahu la yaqdahu fi adalatihi, dan yang sahih hal ini khanifillah tidaklah mencacati pada adalahnya. Qala Sakhawi fi Fathul Mughith fa in qila kayfa ijtama'a ar-raddu li musnadihi hadha ma'adamil qadhi fi adalatihi. Tayyib, Sahih mengatakan apabila dikatakan karena yang sahih apa tadi? Yang sahih adalahnya menjadi rusak enggak dengan sebab itu? Enggak. Makanya muncul pertanyaan, bagaimana tergabung dibantahnya riwayat yang musnad, yaitu ditolaknya riwayat yang musnad dia bersamaan dengan tidak adanya celaan, tidak adanya cacat pada adalahnya. Bagaimana ini? Padahal kalau riwayat musnad dia ditolak, ya harusnya adalahnya menjadi rusak. Ini maksud Syafi'i. Qala fal jawabu an radda lil ihtiyat. Baik. Wa adam al qadhi fihi li imkani isabatihi. Baik. Wa wahmul ahfazi wa ala taqdir wa wahimal ahfaz. Naam. Baik. Wa fal jawabu an radda lil ihtiyati wa adam al qadhi fihi li imkani isabatihi wa wahmil ahfazi. Naam. Harusnya komahnya di sini. Agar tidak membingungkan. Sebenarnya bahwasanya ditolaknya hadis ikhwanifillah itu karena ihtiyat, untuk kehati-hatian. Kenapa? Karena seorang perawi yang lebih kuat menyelisihinya, padahal dia kurang kuat tapi meriwayatkan secara musnad. Maka ditolak riwayatnya lil ihtiyat. Kemudian ada milqat fihi, tidak adanya cacat pada adalahnya karena dia mungkin benar. Dan ulama-ulama yang lebih
kuat hafalannya itu mungkin salah. Mungkin tidak ini? Mungkin saja. Cuman untuk kehati-hatian, karena dia menyelisih yang lebih kuat hafalannya, ya ditolak riwayat musnadnya. Cuman adalahnya tidak dicacati. Baik. Wa ala taqdiri tahaqquqi khata'ihi marratan la yakunu mujrahan bihi. Dan ala taqdiri tahaqquqi khata'i. Taruhlah kesalahan tersebut itu terwujud satu kali. Maka ini tidak melazimkan untuk dia majruh, untuk dia dijarah dengan sebab itu. Paham di sini? Baik. Qala wa fi syarhi ilal at-Tirmidzi wa qad taraddada al-huffadhu katsiran fi mithli hadha. Hal yuraddu qawlu man tafarrada bidzalika al-isnad li mukhalafati al-aktsarin lah am yuqbalu qawluhu li thiqatihi wa hifdhihi. Dalam syarah ilal Tirmidzi, para hufad akhwani fillah taraddud. Terjadi keraguan-keraguan. Banyak dalam perkara yang semisal ini. Apakah perkataan orang yang bersendirian dengan sanad itu ditolak dikarenakan menyelisihi yang banyak, ataukah diterima pendapatnya dikarenakan kesikohan dan hafalannya? Kita tentang pembahasan apa di sini Zakaria? Pembahasan apa? Ziyadatul thiqah. Makanya dipahami oleh Khanifillah. Sehingga apa? Akan kokoh dalam memahami permasalahan yang banyak terjadi dalam beberapa hal, seperti misalnya tahrik yang hadis ini disahihkan oleh Syalbani, isyarah dengan tahrik. Karena itu ziyadatul thiqah. Zaid bin Qudamah seorang yang thiqah menambahkan adanya lafaz tahrik, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud. Tayyib, dia seorang thiqah cuman menyelisih yang lain, makanya terjadi taraddud. Dan mungkin di antara contoh yang paling masyhur di abad ini yaitu karena Syalbani yang menguatkan. Sehingga dulu di awal-awal ketika kita belum belajar, ya hampir semuanya gitu, ya kan? Hampir semuanya. Di awal-awal memakai pendapat tersebut sebelum mengetahui pembahasan tentang perincian masalah ziyadatul thiqah dan syadz. Mana yang syadz, mana yang ziyadatul thiqah. Jadi, makanya kalau paham perkara ini akan memahami poros khilaf tersebut. Karena memang para ulama taraddud dalam masalah ini. Karena dia seorang thiqah. Khabar thiqah itu asalnya diterima, ya tidak? Khabar thiqah itu asalnya diterima. Cuman tatkala dia menyelisihi perawi-perawi yang lain yang lebih thiqah atau yang jumlahnya lebih banyak, ini menjadikan hati-hati ya. Karena seorang thiqah apapun mungkin salahnya, tidak? Mungkin salah. Taib. Makanya dikatakan di sini wa yuqawi qabula qawlihi in kana al-marwi anhu wasi' al-hadits. Yumkinu an yuhmal al-haditsu min turuqin adidatin. Taib. Yumkinu an yahmil al-haditsa. Biar enggak diharokati di sini biar enggak salah-salah ketika membaca sendiri. Yumkinu an yahmila al-haditsa min turuqin adidatin ka-Zuhri wa Tsawri wa Syu'bah wal A'mash. Yumkin untuk menguatkan Khanifillah diterimanya perkataan thiqah ini, yaitu yang dia menambahkan apabila
perawi yang diriwayatkan darinya khanifillah itu adalah seorang yang wasi'ul hadis. Nah, tayyib al-marwi anhu. Nah, wasi'ul hadis. Memiliki apa? Keluasan ilmu hadis. Di mana dia mungkin untuk apa? Untuk memikul suatu hadis dari jalan yang banyak. Jadi dalam artian apa? Marwi anhu, yaitu yang diriwayatkan darinya, ya kan? Perawi yang thiqah ini, perawi thiqah meriwayatkan riwayat tambahan. Nah, di antara yang menguatkan riwayat dia khanifillah kalau dia meriwayatkan dari seorang guru yang guru ini, nah dia sudah memiliki keluasan ilmu hadis, di mana dia mampu untuk apa? Meriwayatkan suatu hadis dengan apa? Dengan jalan yang bermacam-macam dan tidak keliru. Seperti siapa? Seperti Zuhri, Thawri, Syu'bah, dan A'mash. Ini jelas mereka a'immah. Satu hadis mereka bisa meriwayatkan dari berbagai macam jalan. Nah, kalau seandainya itu diriwayatkan oleh yang lain mungkin dilemahkan. Cuma tatkala kok yang meriwayatkan itu deretan a'immah seperti ini yang mereka memang mumpuni, nah tidak akan keliru-keliru dalam meriwayatkan secara keumumannya, maka nah bisa dikuatkan riwayat nah yang menambahkan tadi. Paham sampai di sini? Ini cuma qarinah. Nah, qarinah saja, yaitu untuk melihat sisi-sisi penguatan itu yang mana. Tsumma matsalahu bimitsalain. Kemudian beliau memberikan contoh dengan dua contoh. Wa qala fi safhah kadza wa hadza mimma yastadillu bihi al-a'immatu katsiran ala sihhati riwayati man infarada fil isnadi idza rawa al-haditsa bil isnadi alladhi rawa bihi al-jama'ah. Baik. Dan ini termasuk di antara perkara yang para imam berdalil dengannya, dengan pendalilan yang banyak tentang apa? Sahihnya riwayat orang yang bersendirian dengan suatu sanad apabila dia meriwayatkan hadis dengan sanad yang diriwayatkan oleh jamaah. Maksudnya apa? Ini pembahasan lain. Nah, dengan masalah ini kita bisa melihat qarinah qanifillah di mana a'immah mensahihkan suatu riwayat yang dia bersendirian dengan suatu sanad, cuman apa? Sanad ini diriwayatkan oleh a'immah yang lain, maka bisa disahihkan. Nah, ini faedah lain dalam masalah penghukuman sanad. Adapun tentang masalah ziyadah thiqah, tadi disebutkan, ziyadah thiqah di antara yang menguatkan ziyadah itu kalau apa? Marwi anhu apa? Wasi' al-hadits. Baik. Jika kana al-marwi anhu wasi' al-hadits, yumkin an yahmil al-hadits min turuqin adidah. Contohnya ini diperhatikan karena seperti Zuhri, Thawri, Syu'bah, A'mash ini juga bukan sembarangan. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa minhum man rajjaha bil kathrati aw al hifdzi, wa minhum man qabila al musnada mutlaqan idza kana adlan dhabitan wa sahahu al khatib wa ibn salah wa azahu ila al fuqaha wal usuliyyin. Wa hukiya 'an al-Bukhari annahu qala az-ziyadatu min ath-thiqati maqbulah. Nah, di antara para imam ada yang merajihkan dengan apa? Dengan kasrah, dalam artian mana yang lebih banyak para hufaz yang meriwayatkan. Kalau yang menambahkan lebih sedikit maka ditolak. Yang lainnya merajihkan yang lebih kuat hafalannya. Baik.
Wa minhum man raja bil kathrah fa in kana man arsalahu akthar mimman wasalahu fal hukmu lil mursal. Wa in kana man wasalahu akthar na'am quddimal wasal. Ini jelas. Nah, kalau yang meriwayatkan mursal lebih banyak dan yang daripada yang meriwayatkan secara mausul, maka apa? Hukumnya mursal. Demikian seterusnya. Kalau yang mausul lebih banyak, maka dihukumi mausul. Demikian. Adapun tarjih tentang hebat, qala Ibnu Hajar wa baqiya idza kana rijalu ahadil isnadaini ahfadha wa rijalul akhar akthar. Ini bingung lagi. Nah, tayyib. Tersisa masalah kalau apa? Rijal salah satu dari dua sanad itu lebih kuat hafalannya. Cuman jumlahnya sedikit. Dan rijal yang lain, perawi-perawi yang lain itu lebih banyak. Nah, ini mau dikuatkan yang mana ini? Nah, ketika memilih. Nah, disinilah mahalul taraddud. Qad ikhtalafa al-mutaqaddimuna fihi faminhum man yara qaula al-ahfaz aula li'itqanihi wa dhabtihi wa minhum man yara qaula al-akthar aula li bu'dihim 'anil wahm. Baik, mutaqaddimun berselisih dalam masalah ini. Sebagian mereka memandang pendapat yang lebih kuat hafalannya itu lebih utama untuk diambil. Riwayat dia lebih utama untuk diambil. Kenapa? Li'itqanihi wa dhabtihi, karena dia lebih mungkin dan lebih dhabt. Sebab apa? Lebih kuat hafalannya. Karena terkadang apa? 10 orang. Tapi memang hafalannya membeli. Kalau hafalannya satu orang, hafalannya Masya Allah. Nah, dia hafal, yang lainnya tidak hafal. Bisa tidak? Bisa saja. Baik. Nah, wa minhum, sebagian mereka ada yang melihat kepada pendapat yang lebih banyak, riwayat orang yang lebih banyak. Untuk ini lebih utama untuk diambil. Kenapa? Alasannya libu dihim anil waham, karena jauhnya yang demikian ini dari kekeliruan. Sebab apa? Sebab ya namanya satu orang itu kekeliruan lebih apa? Lebih besar kemungkinannya daripada 5 orang semuanya keliru. Dari isi kemungkinan, ya tidak. Itu maksudnya. Nah, karena sisi inilah maka banyak terjadi khilaf dalam menentukan mana yang dikuatkan. Tsumma qala wa la syakka anna al-ihtimala min jihataini munqadihun qawiyyun. Lakin dzaka idza lam yantahi adadul aktsari ila darajatin qawiyatin jiddan. Bihaitsu yab'udu ijtima'uhum 'ala al-ghalati aw yanzuru aw yamtani'u 'adatan fa inna nisbatal ghalati ila al-wahid fa wa in kana arjaha min ulaika fil hifdzi wal itqan aqrab min nisbatihi ila jam'il katsir. Nah, ini kesimpulan yang bagus dari Ibnu Hajar. Tidak syak bahwasanya kemungkinan dari dua arah ini adalah kemungkinan yang muqahidihan qami, kemungkinan yang memang datang dan kuat, yaitu kemungkinannya sama-sama kuat. Tapi hal tersebut apabila jumlah yang banyak itu tidak berakhir kepada derajat yang sangat kuat. Kalau riwayat orang yang banyak ini akhirnya, yaitu ujungnya menunjukkan bahwasanya memang yang diriwayatkan orang banyak ini sangat kuat derajatnya, di mana jauh kemungkinan mereka bersepakat di atas suatu kesalahan, atau sangat jarang kalau jumlah seperti itu dan orang-orang seperti itu kok semuanya salah, atau tidak mungkin secara kebiasaan itu bisa salah karena orang banyak dan mereka bukan orang yang hafalannya buruk, dalam artian hafalan pas-pasan misalnya, dikenal sebagai perawi yang diterima hadisnya, walaupun di sana yang lebih thiqah yang menyelisih. Cuman karena ini jumlahnya banyak, sehingga secara kebiasaan tidak mungkin mereka keliru atau sepakat di atas kekeliruan.
Sebab penisbahan suatu kesalahan kepada satu orang walaupun dia lebih kuat daripada mereka-mereka yang banyak dari isi hafalan, dan kemungkinan itu lebih dekat kekeliruannya kepada orang yang lebih kuat hafalannya tatkala sendirian daripada apa? Daripada jumlah yang banyak. Paham di sini? Jadi kita bisa melihat tidak dulu hasil akhirnya. Jumlah yang banyak ini yang menyelisihi. Apakah hasil akhirnya menunjukkan memang hadis tersebut sangat kuat sehingga tidak mungkin mereka salah, ataukah masih ada kemungkinan salah ketika dibandingkan dengan riwayat seorang yang lebih thiqah yang menyelisihi. Baik. Jadi ini antara tarsih, kasrah dan hifdz. Wa minhum man qabila al-musnad mutlaqan. Sebagian mereka ada yang menerima riwayat musnad secara mutlak. Idza kana adlan dhabitan. Apabila perawi yang meriwayatkan musnad itu seorang yang adil dan dhabit. Wasahahu al-Khatib wa Ibnu Shalah. Dan Al-Khatib mensahihkan yang ini, demikian pula Ibnu Shalah. Wa azahu ila al-fuqaha wal usuliyin, dan beliau menisbahkan kepada para fuqaha dan usuliyin. Wa hukiya 'anil Bukhari annahu qala az-ziyadatu min ats-thiqati maqbulah, dan dihikayatkan dari Bukhari bahwasanya tambahan dari seorang yang thiqah itu diterima. Baik. Kesimpulan yang dibawakan Ibnu Katsir di sini menunjukkan secara mutlak bahwasanya apabila tambahan itu dari seorang thiqah diterima secara mutlak, padahal hakikat pada penerapan yang rajih Hanifiyah tidak secara mutlak, cuman harus kembali kepada qarinah. Baik. Kembali kepada qarinah yang insyaallah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dipahami dulu yang sebelumnya. Kayak biasa. Nyari-nyari. Yang hadis banyak hadis kalian.